Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita hadirkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri khas hamba Allah yang beriman itu adalah menghadirkan nilai keikhlasan yang paripurna dalam kehidupannya. Ikhlas yang memiliki makna jujur atau tulus atau rela. Ikhlas juga sering diartikan yaitu memurnikan niat. Jadi ketika seorang mukmin itu sedang berniat dalam rangkaian ibadah yang akan dia laksanakan, maka yang harus dia lakukan dalam niat itu memasukkan unsur keikhlasan. Dan ikhlas dalam niat itu artinya dia betul-betul memurnikan niatnya semata-mata untuk Allah, karena Allah dan demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran kita menemukan beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala di mana Allah memuji hamba-hambanya yang menghadirkan nilai ikhlas dalam amaliyah ibadah yang dia kerjakan. Ya, ada pujian yang Allah berikan tersebut. Orang-orang tersebut ketika dia berbuat amal ibadah, dia tidak menghendaki sanjungan dari manusia, tetapi ibadah yang dia kerjakan itu semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sebagai umatnya untuk jangan pernah melepas nilai keikhlasan dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran salah satu contohnya yaitu ketika Allah menyatakan potret orang-orang yang ikhlas itu ketika dia berbuat sesuatu atau dia sedang bersedekah, dia mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan kepada kalian itu makanan, memberikan sedekah semata-mata berharap wajah Allah, artinya berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan daripada kalian jaza, itu balasan dari kebaikan telah kami lakukan, dan juga kami tidak berharap dari kalian syukur, tidak berharap ucapan terima kasih. Orang yang mukhlis itu kalau yang dia bantu tidak mengucapkan terima kasih, dia nggak kecewa, karena dia hanya semata-mata berharap balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang dia bantu itu suatu saat tidak memberikan balasan pun, dia pun tidak menjadi orang yang kecewa juga, karena dia betul-betul melakukannya bukan untuk mendapatkan balasan. Lawan daripada ikhlas itu riya. Dan orang yang riya itu Nabi masukkan dalam unsur asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Orang yang ikhlas itu orang yang betul-betul tidak pernah bersyarikat dalam amalnya. Jadi amal yang dia lakukan itu semata-mata berharap perhatian dari Allah, tidak berharap perhatian dari yang lainnya. Orang yang riya, orang yang ketika beramal, amal yang dia lakukan
masih ada harapan untuk dipuji, dilihat dan disanjung oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Makanya Nabi pernah ingatkan kepada umatnya, kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling sangat aku takutkan di tengah-tengah kalian itu adalah ketika merebaknya syirik kecil. Ya. Kata sahabat-sahabat Nabi, apa itu wahai Rasul? Kata Nabi, ar-riya. Dan nanti orang-orang yang riya itu di hari akhir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan katakan kepada mereka yang berbuat sesuatu karena untuk dilihat oleh makhluk yang lain, izhabu ilal ladzina turauna. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu ketika kalian berbuat baik, kalian berbuat baik semata-mata untuk dilihat oleh orang-orang yang berada di sekitar mereka. Allah bilang, kau kan dulu di dunia berbuat ini dan itu untuk dilihat sama si fulan, si fulan. Pergi ke dia, Allah. Jangan pergi ke saya. Ya. Hal tajiduna indahum khairan. Apakah kalian akan mendapatkan dari sisi mereka kebaikan? Nggak dapat. Mau minta dikasih pahala sama orang-orang yang dahulu lihat kita di dunia ketika di yaumil akhir. Mau minta pahala, dia sedang himpun pahalanya. Mau minta apa dari mereka? Mereka sedang himpun bekalnya agar mereka selamat bisa masuk dalam surga. Nabi ingatkan itu. Ya. Kemudian juga ada dalam Al-Quran, Allah katakan orang-orang yang berinfak, wa masal ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a maradatillah. Ya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala wa tathbitan min anfusihim. Ya. Dan untuk mendapatkan keteguhan jiwa mereka. Jadi orang yang kalau dia ingin jiwanya itu teguh dalam berbuat kebaikan itu, maka segala macam kebaikan yang dia lakukan harus ibtigha'an, semata-mata berharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 265. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus ikhlas? Kan kita suka bertanya, kenapa ikhlas? Tentu ada alasannya. Para ulama mengatakan setidaknya ada 7 alasan kenapa kita ini harus berikhlas. Yang pertama, kata para ulama salafus salihin, karena ikhlas itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau perintah Allah wajib nggak? Wajib. Ya, wajib. Berarti tidak boleh tidak ikhlas. Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah kalian itu diperintahkan melainkan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hunafa, dengan cara yang lurus. Jadi perintahnya ini, ya, perintahnya itu pertama menyembah Allah, dan tidak hanya sekedar menyembah Allah, tapi menyembah Allah harus dengan ikhlas, dengan tulus tanpa batas. Dan berikutnya setelah dengan penuh keikhlasan menjalankan norma-norma agama dengan sebaik-baiknya, dan setelah menjalankan mempertahankannya dan tetap tegak lurus dalam norma-norma agama tersebut. Jadi 4 poin ini harus diikuti semuanya. Ya. Menyembah Allah, ya, dengan penuh keikhlasan, menjalankan norma-norma agama, dan lurus
dalam menjalankan norma agama tersebut. Dalam firman Allah yang lain, kita suka baca itu ketika kita sholat tadi, setelah takbiratul ihram, itu kan ikrar ikhlas itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada kata la syarika lahu. Kan lawan dari ikhlas tadi apa? Riya. Riya itu apa? Asyirkul asghar. Kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Setelah kita mengatakan sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Rabbul Alamin, berikutnya apa? La syarika lahu, tidak ada sekutu. Artinya seluruh tatanan amaliyah kita di buminya Allah ini semata-mata karena Allah dan untuk Allah, dan tidak ada persekutuan di dalamnya. Karena dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ana aghna syuraka ani syirik. Aku Allah Subhanahu wa taala, maha kaya daripada segala macam bentuk persekutuan. Allah nggak mau disekutukan. Faman amila amalan asyraka fihi ghairi. Siapa saja yang melakukan amal perbuatan yang ada unsur penduaan di dalamnya, kata Allah, fa'ana minhu bari. Aku Allah berlepas dari yang seperti itu. Allah begitu marah itu ketika ada hamba Allah, dia berbuat bukan semata-mata karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, alasan kenapa kita harus ikhlas, karena ikhlas itu manifestasi daripada nilai tauhid. Jadi kalau tidak ikhlas, ya masuk dalam ranah asyirkil khafi itu. Yang ketiga, kenapa kita harus ikhlas? Karena ikhlas itu merupakan salah satu syarat amal itu diterima. Kan ada dua syarat penting amal itu diterima, harus benar dan harus ikhlas. Jadi benar saja tidak cukup, ikhlas saja juga tidak cukup. Dua-duanya harus berjalan beriringan. Salah seorang sahabat Nabi pernah datang ke Nabi, tanya sama Nabi, bilang sama Nabi, ya Rasulullah, atasaddaqu bisadaqatin. Aku ini suka lakukan sedekah, suka bagi-bagi uang. Kebetulan sahabat Nabi ini duitnya banyak. Kalau ditanya untuk siapa, semata-mata karena Allah. Altamisu bihi wajhullah. Kalau ditanya, ini saya berharap dapat ridhonya Allah. Tapi wahai Rasul, ada sedikit di hati saya itu keinginan 1-2 orang tahu. Enggak, untuk viralin nggak mau sih, dia bilang, takut. Tapi 1-2 orang tahu. Langsung Nabi bacakan firman Allah surat Al-Kahfi ayat 110 itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik. Jadi siapa yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya di hari akhir, ditempatkan di tempat yang begitu mulia dengan segala macam bentuk kemewahan dan fasilitas, falyamal amalan salihan, hendaklah dia melakukan amal saleh, wala yusyrik, dan tidak menyekutukan. Jadi amal salehnya itu betul-betul untuk Allah. Di sini dibilang wala yusyrik, apa artinya? Amalnya harus ikhlas untuk Allah, untuk Allah. Jangan ada berpikir 1-2 kali untuk yang lain. Kalaupun nanti ketahuan sendiri sama yang lainnya, berarti itu sudah skenario Allah. Jadi jangan sampai kita berharap kita yang memberitahu ke orang tentang apa yang kita buat. Dan sekarang lagi zaman tuh, lagi zaman viral, lagi zaman posting-postingan, lagi zaman publish di media sosial. Ya. Kadang-kadang agak takut juga tuh ya, kita kalau posting-posting ini. Takut tercemari ikhlasnya.
Ya. Maka ketika postingan-postingan dakwah itu betul-betul kuatkan niat ini semata-mata untuk mensyiarkan. Jadi jangan pernah ada harapan ini biar nanti ini saya posting begini biar viewersnya banyak. Ya, ada mungkin ketika dia sudah posting 3-4 tahun, akhirnya dia berhenti posting, kecewa dia. Wah, yang like cuma 7 orang. 2 tahun posting yang like cuma 7 orang. Yang nonton dilihat-lihat sudah 2 tahun lewat, yang nonton cuma 15. Jalanin aja. Ya, cukuplah Allah sebagai wartawan abadimu. Ya. Jangan berharap kepada manusia, karena berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Ya. Ya, patah hati yang disengaja itu berharap sama manusia. Kalau mau berharap yang tidak ada patah hatinya, berharap sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi harus benar amalnya dan juga harus betul-betul dihiasi dengan nuansa keikhlasan yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kan begini. Ada orang antara sholat satu sama sholat yang lain beda. Ada sholatnya dapat pahala, ada sholatnya nggak dapat pahala. Ketika dia sholat ramai berjamaah, karena banyak yang lihat, itu rukuknya panjang, sujudnya panjang. Tapi ketika sendirian, cepat. Nah, rukuk dan sujudnya yang begitu panjang ketika dilihat oleh banyak orang itu, bisa saja tidak ada pahalanya. Mungkin karena dilihat, oh ini lagi ada orang lihat, takut diomongin, tidak tumakninah. Jadi tumakninahnya ketika disaksikan oleh manusia. Tapi ketika sedang sendirian, tumakninahnya tidak ada. Jadi tatanan ibadah itu benar pelaksanaannya, terus harus ada nilai ikhlas dalam ibadah. Maka dalam poin yang keempat, ya, keikhlasan itu menentukan nilai amal kita. Jadi hadis Nabi tentang innamal a'malu binniyat itu, ya, dalam niat itu harus ada unsur ikhlas. Kalau enggak sia-sia niatnya. Makanya kenapa Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Majmu' dan lain sebagainya, beliau dalam bab yang beliau tulis dalam kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dari kurang lebih sekitar 42 hadis itu, bab paling pertama yang dia masukkan apa? Babun niyah. Karena menurut beliau ini merupakan pokok dalam ajaran agama Islam. Seluruh tatanan ibadah itu bisa rontok semuanya ketika gagal di niat itu. Dan niat yang paripurna itu adalah niat yang dimahkotai dengan nilai keikhlasan. Jadi ikhlas itu menentukan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tentang niat itu kenapa keluar itu hadis? Karena Nabi lihat ada salah satu sahabat Nabi itu pingin berangkat hijrah pada waktu itu, tertarik dengan seorang wanita yang bernama Ummu Qais, wanita cantik yang minal muhajirin, berangkat ke sana. Jadi berangkat itu bukan karena Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi akhirnya ingatkan itu. Ini pergerakan kita bukan untuk perubahan nasib. Ya, jadi pergerakan ke Madinah itu bukan perubahan nasib, tapi karena lillahi wa rasuli. Tapi kalau nanti di sana berubah nasibnya, itu bonusnya. Ya, jadi kalau semuanya ada peruntungan duniawinya, itu bonusnya. Ya. Saya bawakan dalil Quran ya, tentang niatnya harus karena Allah, baru nanti akan dapat nilai poin dunianya. Surat Ali Imran ayat 145. Ya. Allah itu hambanya pingin dunia saja Allah kasih, pingin akhirat saja Allah tetap kasih. Jadi tidak ada, oh ini yang pingin akhirat dikasih, yang pingin dunia nggak dikasih. Dikasih juga sama Allah.
Dalam surat Ali Imran ayat 145 itu Allah katakan, "Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha." Yang menginginkan pahala dunia, balasan dunia saja, nu'tihi minha. Antum sholat tahajud tiap malam, pingin kaya, pinginnya tuh itu aja. Jadi pinginnya tuh bukan asa ayya ba'asa rabbuka maqama mahmuda, bukan itu, bukan Allah angkat pada posisi yang mulia, terpuji dunia akhirat, bukan. Pinginnya kaya. Pada titik tertentu dibikin kaya sama Allah. Ada orang baca zikir-zikir tertentu yang diamalkan habis sholat, biar rezekinya mengalir terus. Dia baca rutin 1-2 tahun, meledak tuh. Allah bilang, "Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha." Dikasih sama Allah. "Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha." Yang ingin balasannya akhirat, kata Allah, kami kasih juga. Wa sanajzi syakirin, dan kami Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang bersyukur. Ini dalam surat Ali Imran ayat 145. Ada lagi dalam firman Allah yang lain, surat Asy-Syu'ara ayat 20. Allah bilang begini, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih." Siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang dalam hidupnya di dunia orientasinya untuk akhirat, jadi segala macam yang dia buat di dunia itu goal akhirnya untuk akhirat, kata Allah, nazid lahu fi harsih, kami akan lebihkan buatnya. Artinya dia bakal dapat dunia, fokusnya untuk akhirat, kata Allah, tapi nazid lahu fi harsih, kami kasih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Tapi siapa saja yang dalam hidupnya di dunia dia berbuat apa saja, fokusnya untuk dunia saja, kata Allah, nu'tihi minha, kami kasih juga. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi nanti dia di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Jadi dia tidak punya nasib di akhirat. Nasibun itu bagian. Sudah jadi bahasa Indonesia kan, nasib dia deh, nasib. Ya nasib itu dari kata dari bahasa Arab, nasib, nun sad ya ba, nasibun. Sekarang tinggal kita pilih goalnya mana nih. Jadi kalau ada orang tujuannya hanya untuk dunia, bahkan dia sampai menerjang hal-hal yang haram, Allah katakan nu'tihi minha, dikasih sama Allah, dikasih. Makanya kadang-kadang, oh kok orangnya aman-aman aja tuh, yang dia buat melanggar tuh, tapi lihat nanti di akhirat nggak dapat bagian dia, nggak ada bagian kebaikan buat dia, bahkan azab yang dia dapat. Ada juga ulama yang mengartikan surat Asy-Syu'ara ayat 20 ini berkenaan dengan niat. Ketika dia berbuat di dunia, ikhlaskah dia untuk Allah? Kalau dia ikhlas untuk Allah, berarti fokusnya untuk akhirat. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Tapi kalau dia berbuatnya tidak semata-mata karena Allah, ya, antum berangkat kerja, niatnya ini karena Allah, dunia antum dapat, akhirat antum dapat. Tapi ketika berangkat kerja, biar hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya, anak bisa sekolah dan sebagainya, ya sudah, sampai di situ saja sudah. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat nggak dapat bagian apa-apa, nggak ada catatan pahala buat dia di akhirat. Ya sudah, dia dapat itu, Allah bilang, iya, kau butuh untuk apa? Untuk rumahmu, untuk mobilmu, untuk anak-anakmu, sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Akhirat nggak dapat bagian apa. Alasan yang kelima, kenapa kita harus ikhlas? Karena ikhlas itu menyelamatkan kita dari segala macam bentuk godaan. Godaan syaitan khususnya. Ya. Jadi syaitan itu dia paling kewalahan ketika mengganggu umat Nabi Muhammad yang kuat ikhlasnya. Ya. Makanya ulama mengatakan ikhlas ini dia punya potensi gugur di tengah jalan, bisa.
Mungkin awal ikhlas, lama-lama hilang ikhlasnya. Nggak ada orang dia ikhlas, tapi setelah beberapa waktu hilang ikhlasnya. Ketika dia mulai nyebut-nyebut tentang kebaikan yang pernah dia buat itu. Hati-hati tuh orang tua. Orang tua itu kan biasanya ikhlas sama anaknya, tapi ketika lagi kesal sama anaknya, nyebut semuanya. Kamu udah disekolahin, bayar bulanannya mahal, segala macam disebut-sebut, rontok semuanya. Padahal itu kewajiban dia. Ya. Maka alasan yang kelima, kenapa kita harus ikhlas? Karena ikhlas menyelamatkan kita dari godaan syaitan. Al-Quran, syaitan ini, iblis itu, ya, dia mengakui tentang sulitnya dia mengganggu hamba-hamba Allah yang kuat ikhlasnya. Dia bilang begini, qala fa bi'izzatika la aghyannahum ajma'in. Dia bilang, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, aku iblis ini akan menyesatkan mereka, akan mengganggu mereka semuanya. Anak cucu Adam ini saya akan berusaha, pokoknya saya akan berusaha untuk menyesatkan mereka. Tapi ada yang nggak bisa saya ganggu. Pengakuan iblis itu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba-Mu ya Allah, yang diantara mereka itu ada orang-orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas nggak bisa diganggu sama iblis. Pejabat yang tidak bisa disogok itu ada pejabat-pejabat yang mukhlis. Tapi kalau keikhlasannya itu tidak ada, gampang banget. Iblis itu senang. Jadi sebenarnya syarat untuk mencari pemimpin, petinggi yang baik itu syarat dalam Islam nggak banyak. Cuma satu syaratnya. Lihat orangnya ikhlas nggak? Kalau orangnya ikhlas, dia nggak bisa digoda. Tapi kalau tidak ada nilai keikhlasan, bisa digoda. Ustadz juga begitu. Ustadz diundang tanya budgetnya berapa? Nah itu udah tanya budget, tanya sama panitia budget. Atau kalau panitia ngundang, suruh kirim email dulu. Ada banyak pertanyaan, suruh kirim foto masjidnya, jamaah yang hadir berapa. Ada tuh detail nanya, jamaahnya berapa, komunitasnya seperti apa, masyarakat seperti itu, mazhabnya apa, segala macam. Mazhab ditanya semuanya. Panggil, undang, datang, ada waktu datang hadir, selesai. Ya. Contoh dalam Al-Quran, orang ikhlas nggak bisa digoda. Nabi Yusuf itu Allah tegaskan dalam surat Yusuf ayat 24 itu, Nabi Yusuf itu kenapa tidak bisa tergoda dia sama perempuan cantik itu? Bayangin, itu perempuan cantik, istri pejabat, duit banyak. Nabi Yusuf bawahannya, ya, maksudnya secara strata sosial Nabi Yusuf itu sebenarnya tidak berdaya berhadapan sama dia. Dia rayu, dia bilang ini nggak ada siapa-siapa, aman, rahasia kau sama saya aman. Kau mau minta apa saya kasih. Ya. Cuma berdua. Ya. Dan Nabi Yusuf dalam Al-Quran dalam surat Yusuf ayat 24 itu Pak, itu sudah mau tergoda Pak. Ini Allah yang bilang, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Allah bilang, ya, itu perempuan sudah rayu dia dan wa hamma biha, dan Nabi Yusuf sudah hampir tergoda. Laula arra'a burhana rabbih. Kalau tidak karena ada petunjuk dari Allah buat Yusuf, karena ini calon nabi dia, ya, Allah yang selamatkan dia, Allah jaga dia. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bentengi dia tidak sampai berada pada perbuatan keji dan mungkar tersebut, dan perbuatan buruk dan keji tersebut. Terus Allah katakan, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia Yusuf adalah bagian daripada hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi antum ini kalau mau ikhlas, antum nggak bisa ciptakan ikhlas sendiri. Minta Allah bantu, kuatkan dalam keikhlasan. Dan Nabi Yusuf akhirnya mampu melewati godaan yang begitu dahsyat itu. Allah katakan innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia Nabi Yusuf alaihissalam ada bagian daripada hamba kami yang mukhlis. Jadi orang yang mukhlis bisa.
Jadi hakim yang adil harus mukhlis, jaksa yang ada harus mukhlis, aparat yang baik harus mukhlis. Jadi sebenarnya ya, materi ikhlas itu perlu dimasukkan itu. Perlu, karena penting cuma satu aja. Kalau dia mukhlis, insya Allah dia tidak bakal macam-macam. Ya. Kalau dia mukhlis, dia ikhlas. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Sengaja dibikin berseri, biar antum penasaran kayak sinetron. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.